Gejala praktek pencucian uang semakin mengkhawatirkan. Skandal transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK hingga tahun ini mencapai 349 triliun rupiah dan laporan ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan juga aparat penegak hukum. Dari laporan PPATK itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah yang langsung menyebut nama ASN Kemenkeu lebih sedikit dibandingkan nama dari entitas bisnis. Apakah kemudian Kemenkeu harus bernafas lega dengan sedikitnya laporan yang khusus menyasar mereka? Dan bagaimana hasil dari rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan PPATK pada hari ini? Kita akan membahasnya bersama pakar TPPU Yanti Garnasi dan juga anggota Komisi 3 Arsul Sani. Bang Arsul, Ibu Yanti Garnasi, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Afi. Waalaikumsalam. Iya, baik. Saya akan ke Komisi 3 dulu, Bang Arsul. Dari hari ini, begitu banyak sebenarnya materi yang sangat menarik. Apakah standing point dari DPR sudah clear usai bertemu dengan PPATK, terutama soal TPPU 349 triliun rupiah? Ya, baik kami jelaskan. Kami memang mengundang PPATK, tadinya idealnya bersama dengan Pak Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini agar menjadi clear, agar menjadi jelas, agar tidak simpang siur, ya. Karena kalau simpang siur itu biasanya kan menjadi bola liar yang dimanfaatkan oleh terutama yang berseberangan dengan pemerintah, yang anti pemerintah itu untuk menyusun narasi-narasi yang misleading, yang menyesatkan. Nah, tadi Kepala PPATK menjelaskan bahwa yang dimaksud tentang transaksi mencurigakan atau tepatnya laporan transaksi keuangan mencurigakan yang 349 triliun itu bukan transaksi keuangan yang terjadi di Kementerian Keuangan atau yang semuanya melibatkan orang-orang Kementerian Keuangan. Itu adalah transaksi keuangan mencurigakan yang kebetulan ya, kalau itu merupakan tindak pidana asalnya itu ada dalam lingkup tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Nah, apa itu? Misalnya tindak pidana perpajakan. Karena Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak kan juga punya PPNS di bidang perpajakan. Kemudian tindak pidana kepabeanan, ya itu Ditjen Bea Cukai juga punya kewenangan di sana. Jadi yang dimaksud itu, ya. Tetapi kalau kemudian dikatakan tidak ada tindak pidana korupsi dalam konteks itu bukan kemudian tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan yang terjadi di Kementerian Keuangan atau melibatkan orang Kementerian Keuangan. Karena kalau yang terkait tindak pidana korupsi itu maka PPATK menyampaikannya kepada APH, aparatur penegak hukum. Nah, jadi ini harus clear supaya apa? Dianggap sudah clear-kah soal kesalahan itu ketika Kepala PPATK mengatakan juga meminta maaf karena multitafsir jadinya di masyarakat. Sudah clear-kah mengenai itu? Ya, kalau dengan penjelasan tadi itu menjadi clear. Dan tadi saya sampaikan di rapat Komisi 3 bahwa ini harus jadi pelajaran. Sebab memang koordinasi dan komunikasi publik ya antar kementerian dan lembaga KL kita ini kan memang rada-rada parah lah, Afi. Itu ya. Nah, bukan rada parah, ini berarti parah sekali karena heboh sekali di masyarakat sampai kemudian berbagai pihak akhirnya menimbulkan bola liar dan perang statement seperti itu, Mas Arsul. Ya justru itu tadi saya ingatkan nature-nya yang namanya transaksi keuangan mencurigakan yang ada unsur tindak pidana pencucian uang itu, maka semua hal yang menyangkut dokumen maupun keterangan itu sebetulnya wajib dirahasiakan. Kenapa kok wajib dirahasiakan? Agar itu bisa diselidiki dan disidik ya, oleh APH termasuk oleh PPNS yang ada di bawah Kementerian Keuangan itu dengan baik. Dan itu diletakkan di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Nah, yang kami juga tadi pertanyakan adalah ya, kan kalau ada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2012 dan kemudian disempurnakan dengan Perpres nomor 117 tahun 2016. Itu Baik, saya lihat kalau di sana fungsinya itu baik. ya ini mohon maaf dengan segala hormat ya baik Pak Ketua Koordinasi Komite Mas Koordinasi Arsul, ayo Nasional maupun dipercepat, kita harus azan maghrib sekretaris dulu, itu silakan. Baik, kalau gitu saya itu potong penjelasannya. Kami harus azan maghrib, kita akan dengarkan kumandan azan maghrib berikut ini. Kita lanjutkan pembahasan ini, termasuk nanti Bu Yenti saya minta tanggapannya sesaat lagi. Baik, saya akan ke Bu Yenti. Bu Yenti, silakan Anda menanggapi statement dari Mas Arsul tadi ya. Termasuk juga yang dikatakan oleh Kepala PPATK ini bukan TPPU di Kementerian Keuangan, tapi terkait tupoksi dari Kementerian Keuangan. Untuk masyarakat awam ini statement yang agak membingungkan. Bisakah kemudian Bu Yenti menjelaskan itu dengan lebih sederhana supaya bisa dipahami semua pihak? Iya, jadi gini, jadi memang kalau ada LHA dari PPATK itu memang sebetulnya tidak boleh dibuka ke publik. Kenapa? Karena ketika PPATK mengeluarkan LHA itu belum ada upaya hukum paksa, upaya paksa. Artinya kalau disebutkan misalnya punya Pak Asrul sekian dicurigai, sementara belum ada upaya paksa, itu bisa kalau misalnya itu penjahat siapa langsung bisa hilang. Ya itu memang nggak boleh dan ada ancamannya 4 tahun. Tetapi selama ini kan selalu begitu mereka ngomong ke media. Tapi saya juga agak keberatan ya dengan saya tadi nggak mengikuti terus terang aja tidak lihat TV karena saya bekerja sampai sore ini. Saya sebagai masyarakat nggak mau juga disalahkan bahwa masyarakat salah menerjemahkan. Enggak, tidak salah. Karena saya ingat sekali dalam catatan saya 8 Maret itu PPATK mengatakan bahwa ada setelah menyatakan ada 40 rekening diblokir alun dan kemudian ada pergerakan 300T, disampaikan bahwa ada 400 pegawai kementerian ya yang termasuk juga nomine itu disebutkan oleh Ketua PPATK. Jadi tolong jangan juga salahkan masyarakat salah menerjemahkan. Enggak salah menerjemahkan. Memang itu enggak usah diterjemahkan, memang disampaikan itu tanggal 8 Maret. Yang salah siapa, ya? Mbak Yenti? Ketika LHA harusnya jangan diucapkan ke publik sebelum ada upaya hukum atau upaya paksa. Tapi kan informasinya sudah dilempar ke publik dengan penjelasan ternyata hari ini TPPU-nya bukan di Kementerian Keuangan tetapi terkait tupoksi Kementerian Keuangan. Yang salah ini siapa? Sampai begitu gaduhnya. Sebetulnya ke Pak Asrul, Menteri segala ya, misalnya Pak Ibu Menteri mengatakan mana kita belum dapat siapa orangnya, sampaikan, ya nggak boleh. Kalaupun kepada Kementerian Keuangan itu bukan kepada menterinya, tapi kepada penyidik pajak dan penyidik bea cukai, penyidiknya. Ya bukan, misalnya sekarang kita menyerahkan ke presiden, nggak boleh, ngapain presiden tahu itu? Kepada Bareskrimnya, penyidiknya. Itu juga, jadi artinya apa? Ya jangan nyalahkan masyarakat tentang literasi, menteri aja salah kok, gitu kan? Jadi nggak gitu. Jadi dan lagi tidak benar kalau dikatakan tidak ada TPPU. Yang keluar dari PPATK itu adalah dugaan TPPU. Tinggal kita lihat kejahatan asalnya apa. Karena tidak mungkin ada TPPU tanpa kejahatan asal. Heran juga saya, kok sudah tahu bahwa tidak ada korupsinya, kok bisa? Nah, kalau berkaitan dengan pajak, penyidik pajak dan bea cukai itu hanya untuk kejahatan pajak dan bea cukai yang seharusnya apabila pejabatnya nggak terlibat. Kalau pejabatnya terlibat pada kejahatan pajak karena menerima gratifikasi yaitu KPK, itu korupsi, harusnya begitu. Jadi kan kita tidak sedang membahas ada kejahatan pajak misalnya berkaitan dengan berkaitan dengan masalah perpajakan dalam artian tidak terlibat, pejabat pajaknya tidak terlibat tetapi WP-nya misalnya main-main dan sebagainya atau bahkan menipu ya, mengkamuflase atau bea cukai misalnya ada keluar masuknya barang atau penyelundupan deh biar gampang masyarakat, bea dan cukai itu penyelundupan dan tentang pemalsuan cukai rokok dan sebagainya itu bea cukai ya. Jadi atau penyelundupan. Misalnya ada penyelundupan, memang pejabat bea cukai menangkap penyelundupnya itu. Kita kan tidak sedang bicara itu, kita sedang berbicara alun-alun tadi. Alun dan ada LHKPN, artinya apa? Kita sedang berbicara tentang pejabat yang kemungkinan terlibat gratifikasi atau korupsi yang disampaikan ke LHKPN. Awalnya kan itu, tiba-tiba ada statement dari Menko bahwa telah memblokir dan kemudian disampaikan bahwa PPATK juga telah menyampaikan
menyampaikan 480 pegawai Kementerian Keuangan terlibat dari 300 triliun tadinya kan gitu. Jadi memang itu yang disampaikan. Jadi bukan ini mumpung ada Pak Asrul DPR ya. Jadi bukan masyarakat yang salah, Pak. Memang itu yang disampaikan. Menurut media kan seperti itu. Bahkan saya terlibat memberikan. Bu Yanti, saya Ya, potong, ya. mohon maaf ya. Tidak ada Ya, juga silakan, Pak yang Arsul. menyalahkan masyarakat. Bukan, Pak, tadi. Saya harus fair mengatakan bahwa PPATK justru menyalahkan dirinya sendiri karena literasinya Iya. kepada masyarakat kurang. Begitu loh. Bukan, Intinya Pak. PPATK Pak Arsul tadi mengakui sebagai- salah dan saya meminta kira maaf. saya minta juga pengamat juga untuk proporsional. Sebentar Pak, tadi Gitu ya. PPATK menyatakan Gitu loh. gini, masyarakat salah menerjemahkan karena literasinya, gitu loh Pak, yang saya dengar dari Pak Ivan tadi. Saya juga baru lihat ini di TV ini, kok masyarakat salah Saya kira menerjemahkan? itu bukan hanya masyarakat, anggota DPR pun bisa jadi salah menerjemahkannya, makanya kita klarifikasi. Gitu loh. Baik. Itu Baik. semuanya, Iya, jangan menyalahkan semuanya. masyarakat salah Pak Danilo, menerjemahkan what Pak, next? memang dia yang What next setelah yang ini, tidak setelah perlu dipanggil oleh diterjemahkan. PPATK, Pak Arsul, Ya. lalu apa? Apakah kemudian data ini tanda kutip masih perlu digali lagi, datanya masih kurang lebih belum matang, atau ternyata sebenarnya Ya. menjadi pintu masuk untuk membuka permainan atau Ya. TPPU yang lain? Kita akan buka, maka tadi kita minta ya, karena kan yang disampaikan itu kan belum detail. Nah, tetapi barangkali kan PPATK juga harus hati-hati karena pasal 11 itu tadi yang tadi disebutkan oleh Bu Yanti ya. Nah, tetapi kan begini, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu memang ada kewajiban PPATK untuk menyampaikan laporan. Tidak diatur laporan apa, jadi laporan semua yang terkait dengan LHA itu kan laporan juga ya, Iya. kepada Presiden dan di DPR. Yang menurut saya keliru selama ini adalah kalau PPATK itu satu tidak menyampaikan tadi yang Bu Yanti bilang kepada penyidik APH yang berwenang ya, kalau korupsi itu berarti KPK, Gedung Bundar atau Tipikor, kemudian kalau perpajakan kepada tentu PPNS di perpajakan, kalau kepabeanan itu PPNS di bea cukai. Ya. Kemudian tidak ke Presiden, tidak ke DPR, tidak juga ke APH, tapi kemudian diumumkan. Siapa saja yang mengumumkan, apakah itu Kepala PPATK, apakah itu Pak Menko Polhukam atau yang lain, itu tidak boleh. Itu nanti bisa menimbulkan kontroversi baru, apakah itu pelanggaran atas pasal 11 atau tidak. Ya, termasuk juga Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu juga tidak boleh mengumumkan. Karena apa? Karena di dalam Perpres nomor 6 2012 tidak ada disebutkan bahwa fungsi komite tersebut itu juga untuk mengumumkan. Jadi mestinya itu memang tidak usah diumumkan, disampaikan saja ya, kepada itu tadi Presiden DPR. DPR pun Jika setelah ternyata menerima sekarang sudah laporan kepalang nggak boleh basah, kemudian sudah tuap-tuap diumumkan. gitu ya, untuk Sekarang sudah kemudian kepalang basah, Pak Arsul. Sudah diumumkan, sudah diketahui, Ya. sudah menjadi heboh di masyarakat. Apa justru ternyata Ya. ini jadi bumerang sehingga menyulitkan Ya. proses penyidikan TPPU ke depannya? Menurut Anda, apakah kemudian atau ternyata mempermudah ketika kemudian semua pihak menjadi mengawasi? Saya kira begini ya, nanti seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, setelah disampaikan, diselidik, disidik, apalagi sudah diumumkan ya, misalnya tersangkanya itu baru boleh kemudian disampaikan ya kepada masyarakat ya, bahwa ada kasus dugaan misalnya TPPU yang berasal, tindak pidana asalnya itu korupsi yang dilakukan oleh oknum misalnya Kementerian Keuangan. Nanti ada lagi perpajakan oleh wajib pajak bekerjasama dengan oknum, gitu kan? Itu boleh silakan nanti gitu loh. Tapi selama belum ada proses hukum yang dimulai, hemat saya memang tidak boleh itu diumumkan, termasuk apalagi kalau diumumkan sekedar untuk bombastis gitu ya, untuk memberikan ini siapa yang bombastis menurut Anda, Bang Arsul? Jadi misalnya kayak katakanlah ada alun-alun yang lain, selidik dan sidik saja. Nanti kalau sudah ditingkatkan baru kemudian diumumkan, gitu loh. Itu penting karena apa? Karena kalau nggak begitu, ya kalau diumumkan dulu itu kan kayak apa? Belum apa-apa sudah keruh,
kita mau mancing, mau mendala, ikannya sudah Ikannya lari kabur. semua atau sudah diselamatkan semua gitu. Oke, Ya, semua baik. ikan-ikan Mbak yang Yanti, ada saya di minta situ. tanggapan. Termasuk pertanyaan saya yang sama. Oke, anggaplah kemudian ini sudah diumumkan ke Palang Basah, sudah Ya. heboh di masyarakat. Lalu apa berikutnya? Apakah proses yang nanti ternyata melibatkan penegakan hukum sebaiknya diam-diam saja sampai di titik di mana semua sudah matang lalu baru umumkan ke publik? Atau ternyata ya sudah kepalang tanggung buka saja karena publik juga masih menanti apa kelanjutan dari Ya. temuan ini? Iya, sekarang ini kan sekarang ini kan sudah disampaikan. Nah, ini kan permasalahannya kemarin waktu pertemuan antara Menteri dan Menko menjadi beda dengan yang disampaikan di awal. Bahkan PPATK sudah menunda transaksi, ya, menunda transaksi itu hanya 20 hari. Harusnya penyidikan sudah jalan, penyelidikan. Dan begini, eh, berkaitan dengan yang disampaikan ini, PPATK itu memang LHA itu memang ya lebih dari setengah matang lah, udah ini tinggal dilengkapi gitu lah. Tadi tanya oleh Mbak Alfi gimana? Ya bukan asal-asalan juga, namanya juga hasil analisis kan. Makanya harus diserahkan kepada penyidik untuk diteruskan ditindaklanjuti perkaranya apa yang disampaikan oleh PPATK siapa kemudian calon tersangkanya. Itu harus cepat. Nah, kecepatan ini sudah dilakukan oleh PPATK sebetulnya pada waktu dia menyatakan bahwa sudah menunda transaksi. Menunda transaksi itu harusnya ditindaklanjuti oleh penyidik ketika sudah ada peristiwanya dan kemudian ada tersangkanya diblokir. Sekarang belum bisa diblokir, hanya ditunda transaksi hanya 20 hari. Begitu 20 hari tidak ada gerakan dari penyidik misalnya dari KPK bisa dibuka lagi ya udah hilang gitu loh. Jadi memang kenapa harus tidak boleh disampaikan juga itu untuk mengamankan kalau ini benar berasal dari hasil kejahatan supaya sudah diamankan dulu dalam artian sudah diblokir, sudah ada tersangkanya, sudah tidak bisa bergerak. Ini bahkan ada juga yang awal-awal nanti RUU aset recovery awal-awal langsung dilelang dulu supaya aman gitu. Kan keamanan harta kekayaan hasil kejahatan yang disita pun juga kadang-kadang tidak aman sampai pengadilan. Artinya apa? Korban dalam hal ini adalah negara misalnya itu bisa kebobolan lagi gitu. Itu yang harus kita amankan bersama-sama. Baik, singkat Bang Arsul sudah nanti mengundang PPATK ditunda nanti tanggal 29 Maret lanjut lagi mengundang Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam. Apa yang ingin digali? Singkat saja. Targetnya apa dari DPR? Ya, saya kira kan karena ini sudah terbuka, paling tidak kalaupun tidak kita bicara orang atau pihak harus bicara jelas. Ya, 349 itu mana yang tindak pidana asalnya itu perpajakan, mana yang kepabeanan, mana yang diduga ada unsur korupsinya karena ada hengki-pengki dengan orang dalam dan lain sebagainya lah, itu yang harus jelas ya. Karena kalau tapi kita kemudian tidak juga sekaligus juga untuk memperbaiki juga ya kesan ya bahwa seolah-olah ini Kementerian Keuangan ini korupsinya luar biasa, kan nggak boleh begitu juga kita ini. Baik. Terima kasih Mas Arsul Sani, Bu Yanti, terima kasih untuk diskusi kita di Prime Time News. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Salam sehat selalu.